Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan ke junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau yang senantiasa istiqomah di jalannya. Alhamdulillah pada malam hari ini insya Allah kita akan membicarakan persiapan kita memasuki bulan suci Ramadan. Kurang lebih 43 hari lagi insya Allah. Jadi kita insya Allah mudah kita dipanjangkan umur kita bisa ketemu dengan bulan suci Ramadan insya Allah. Jadi seperti biasa hal-hal yang berkaitan nanti bulan suci Ramadan mungkin dari Bapak jamaah ibu-ibu ada yang mau disampaikan, ya tentu bisa disampaikan di rapat kita pada malam ini. Untuk selanjutnya saya persilakan Bapak Ketua Takmir Masjid kita untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan rapat kita pada malam ini. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hadir lagi di tempat yang mubarak ini agar kita menyiapkan diri untuk menyambut bulan suci Ramadan. Dan ini kayaknya sudah tiga kalinya tadi, ya tiga kalinya. Dan untuk tahun ini saya rasa tidak ada terlalu berubah. Yang perlu kita siapkan, cuma menurut saya, yang pertama ini kita harus bahas dulu masalah iman tarwih. Karena Ustaz Fauzan sudah tidak ada. Bagaimana Pak iman tarwih? Kalau Ustazan bisa pekan pertama nanti karena Ustazan mungkin kemungkinan kan ke daerah dulu pasti terang. Jadi mantarwi kita rencana 3 sesi. Kalau bisa Karena 3 imamnya. iya karena 3 imamnya. Nanti Bapak berpaham Pak. Siapa Saya bisa dari pertama sampai 10. Insya Allah bisa, cuman lihat jadwal sana ya Mas. Waalaikumsalam. Soalnya kemarin Arman juga minta setengah bulan. Oh, bisa di sini 10 hari. Makanya apa? Kami belum tahu bulan pertama setengah bulan kedua atau pertama belum tahu. Cuman kemarin minta sana setengah bulan. Oh ya nanti dikoordinasi dengan Pak Amir Ridwan sama Ustazan. Jadi dan nanti dibagi. jadi di mantarwi saya rasa sudah aman. Kita siapkan 3 orang. Tinggal kontak di sini. Iya, 3 tadi. Dan selanjutnya yang saya rasa perlu kita masalah buka puasa seperti tahun-tahun sebelumnya. Kesiapan ibu-ibu perlu kita tingkatkan. Kalau perlu sahur bersama. Lebih bagus sebenarnya kalau sahur bersama kita bisa saling ada Masing-masing bawa bekal. keseimbangan. Terakhir 20 malam 20 terakhir itu Itu tiap hari Pak Ji. Saya untuk ibu-ibu sebagai pelaksana tugas, bagaimana ini buka puasa bersama. Buka bersama yang bagaimana? Yang biasa-biasa gitu atau yang masak di sini? Macam ada buka puasa umum, ada buka puasa. Iya bersama ya. Untuk kita. Mereka yang kayak kue-kue
Iya, iya kan kalau bukan puasa rutin itu Nah, yang kue. tetap di jalan kayak seperti dulu tau. Misalnya hari pertama, hari kedua, ya saya masuk ini buka puasa selingan kita, selingan ini bisa makan di sini. Macam tahun lalu berapa kali kita buka puasa, iya. 2 kali. Iya, pernah juga buka puasa umum. Iya, kita. Mungkin dari ibu-ibu ada yang bisa ditambahkan mengenai berbuka puasa ini. Target sebenarnya Pak Haji nanti insya Allah untuk buka puasa seperti biasa kita undang keluarga, undang teman-teman itu Ahad kedua. Jadi insya Allah jadi ada nanti sudah insya Allah sudah itu disiapkan. Kita bisa kumpul-kumpul nanti, bisa undang keluarga, bisa undang teman seperti tahun lalu lah. Kita buat tenda untuk 1 kali insya Allah. Kemudian untuk yang buka puasa kalau masih memungkinkan bisa di hari Ahad, artinya bukan pertama, Ahad pertama, Ahad ketiga itu kemungkinan kalau memang memungkinkan dia. Atau ada barangkali yang mau disampaikan Pak Haji, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin juga Pak, saya rencana juga kalau saya buka di Pak di rumah mungkin hari Ahad pertama. Ya. Karena saya tak bisa kalau bukan hari Ahad. Iya. Oh berarti ada nih Ahad pertama, nanti di masjid Ahad kedua. Iya bisa. Iya. Berarti Pak Haji Supriyadi nanti di rumahnya beliau di Ahad pertama. Iya bisa. Jadi Ahad kedua nanti di masjid. Oh, iya. Kalau masih ada Ahad ketiga, insya Allah. Jadi kalau masih ada dana nanti kita lihat masih memungkinkan Ahad ketiga, ya kita adakan lagi Ahad ketiga insya Allah kalau ada dana. Ya. Atau ada masukan dari ibu-ibu mengenai buka puasa dulu? Tapi mewakili ibu-ibu mungkin kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya untuk mewakili ibu-ibu mungkin kalau hari Ahad ya hari kedua rencananya di masjid kita. Untuk hari pekan ketiga bisa juga di sini, tapi bagaimana kalau kita bawa masing-masing dan dikumpul di sini, kemudian kita buka bersama, bawa bekal masing-masing supaya tidak merepotkan dan mengingat waktu terlalu sempit karena kita akan tarawih dan lain-lain. Saya kira begitu dulu untuk sementara. Oh iya, dari ibu-ibu soalnya seperti itu Pak. Jadi Ahad ketiga, Ahad pertama tadi di rumahnya Pak Haji Supriyadi, Ahad kedua di sana di masjid, Ahad ketiga kalau ada dia. Mungkin masih ada tambahan Pak Haji. Saya konfirmasi dengan Ibu. Kalau bagaimana kita mau tanggal 2 atau tanggal 9? Mana Pak? Karena puas tanggal 1 barangkali tanggal orang puasa tanggal 1 kalau bukan 31 tanggal 1 Maret. 1 Maret kalau bukan 31 bulan 2. Bagaimana Ibu? Tanggal 2 langsung Ibu pertama kan? Apa dia? Gimana? Iya, karena langsung tanggal 2 setelah 2 puasa itu. Iya mungkin kecepatan mungkin deh. Iya, tanggal 9 mungkin. Iya. Kedua, iya.
Oh jadi hal pertama di situ Pak di tanggal 2 Ramadan kemungkinan 2 Ramadan. Berarti tanggal 9 Ahad kedua. Iya, mungkin di tanggal 9-nya itu. Oh iya. Berarti insya Allah nanti di masjid Ahad ketiga. Karena kalau pertama kalau belum dekat gitu kan kita kumpul dana dulu. Kita mau kumpul dana insya Allah. Jadi selama sekian hari ya mungkin barangkali Pak. Jadi tanggal berarti Ahad pertama kosong. Ahad pertama di masjid kita untuk sementara seperti biasa buka puasa bawa kue-kue seperti biasa. Kemudian Ahad kedua di rumahnya Pak Haji Supriyadi. Ahad ketiga insya di masjid. Keempat kalau masih ada anak ya, nanti kita lihat ya selanjutnya. Saya menyambung. Saya sebenarnya siang cuma ada sih. Jadi saya tidak bisa kerja kalau karena tidak ada. Jadi saya ini bertanya ke ibu-ibu, kalau misalnya saya mau Ahad pertama, bisa dikerja di masjid? Maksudnya terbalik kita aja tahu maksudnya di dana ada. Kalau pengalaman yang lalu Pak Haji sebenarnya saya lihat berat untuk ibu-ibu kalau bisa nasi kotak saja. Ya, nasi dos. Iya. Mungkin di masjid nanti Ahad ketiga istilah bukan kalau kita buku uang paling nasi dos juga. Karena pengalaman saya lihat berat ibu-ibu kalau habis bukanya itu saya Bisa kalau catering. iya. Siapa tahu ibu-ibu bisa siap masakkan nasi dos. Ibu Saka bagaimana? Ada bisa koordinir. Biasa kalau agak banyak biasanya mungkin lebih aneh saja kalau memang kalau memang mungkin kan seperti untuk internal saja maksudnya yang Ahad pertama internal internal berarti ada nih Ahad pertama juga eksternal kemudian Ahad kedua di rumahnya Pak Haji Supriyadi dan Ahad ketiga insya Allah di masjid mungkin kita bisa undang keluarga teman insya Allah di Ahad ketiga insya Allah. Jadi tinggal Ahad keempat. Kalau masih ada dana ya insya Allah. Kalau masih ada dana, ada yang bersedia bisa juga di Ahad keempat. Kita dari bapak, ibu yang lain ada berkaitan dengan Pak Dimas Jaya kapan ada masukan tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya silakan. Sedikit itu kalau bagus kalau ketiga ada jadwal. Jadwal. Iya kecuali yang ada khusus di rumahnya, toh? Iya. Jadi ada jadwal mulai tanggal 1 sampai terakhir. Oh iya, seperti biasa Bu ada insya Allah itu biasa seperti tahun lalu. Jadi ada tanggal 1, 2, 3 dan seterusnya sampai akhir Ramadan insya Allah. Ya. Kita harapkan jemaah kita dan ibu-ibu santri kita nanti seperti tahun lalu. Ya, bagus Pak. Insya Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dimas. Kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang disampaikan tadi Pak Ketua diusulkan, saya kira itu sudah biasa. Jadi tinggal tadi maksudnya Pak Ketua itu supaya volumenya ditingkatkan. Artinya yang tadinya 2 kali, kalau bisa lebih dari 2 kali, itu maksudnya. Lalu yang kedua, ada tadi masukan dari Ibu, itu masalahnya bawa makanan masing-masing. Saya tidak tahu makanan apa, tidak diperjelas apakah makanan kue-kue atau sekali nasi atau apa. Saya kira merepotkan juga kalau yang begitu. Saya kira seperti yang dulu lah pelaksanaannya. Kalau misalnya ada rezeki ke masjid ini ya kita laksanakan lebih banyak daripada yang Siapa yang ada rezeki? Lalu yang kedua ada usulan masalah protokol. Itu protokol yang di Darwin. Itu saya kemarin itu ada semacam tuding menuding
ada yang banyak yang naik, ada seperti yang dari luar kemarin itu. Jadi kalau saya, usulan saya 2 saja, itu yang 2 adik kita itu, siapa, Naif dengan Ustaz, itu saja 2. Karena ini yang selalu di sini, nggak usah di sana, karena terkadang seakan-akan dia mau bikin panen saja di sini, tidak selalu di sini. Jadi ini saja yang kita patenkan. Jadi gantian, 15 hari yang satu, 15 hari yang satu. Jadi itu begitu ganti-ganti. Seperti kemarin itu 3 ya, kenapa saya bilang begini, saya banyak kali begini. Akhirnya kacau gitu. Kalau saya 2, ini adik kita ini kan masih muda, sudah biasa semua. Jadi siapa ini Pak nih? Pamar. Ya. Pamar sama utang berdua. Ada cadangan juga Pak Sekretaris. Itu kecuali kalau beliau yang tidak ada, kita semua ini bisa. Ya, termasuk minta maaf ini Pak Ketua. Saya kasihan juga dia Pak Batian. Seperti hari Jumat dia terus kasihan naik di atas. Dia mau asal jatuh banyak, seakan-akan tidak ada yang lain yang bisa. Ternyata itu kan kasihan juga. Jadi diberdayakan yang ada, yang bisa, ya supaya dibagi dengan tugas. Artinya ini Pak, saya juga biasa kasihan, suaranya sudah paruh, kasihan masih dipaksa asal sampai biasa saya kedengaran. Iya, ada anak kita yang bagus itu suaranya, itu saja dibina terus itu. Iya, tinggal saya biasa kasih tahu dia perbaiki kalimatnya, ya supaya lebih bagus kedengaran. Karena terus terang saya tidak simpati gitu di PCT imamnya, karena besar suaranya. Biasa kita terganggu, biasa kita imam, hampir kita mau ikut sama beliau. Jadi kita bagus sebenarnya. Sebenarnya imam itu harus suara dalam, kecuali kalau asal suara luar, karena panggilan mengingatkan orang. Jadi kalau imam kan kita cukup saja kita yang dengar masjid. Tidak ada saling mengganggu antara kita ya. Apalagi kita sekarang sini banyak masjid, kedengaran di sini, kedengaran di sini, saya jumpa kita di tengah-tengah. Bagus kapal kalau menyurat ke sana Pak Didi. Ya, saya kira itu sementara. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bikinkan surat itu seperti. Ya, mulai dari angka Pak ya, jadi sudah bismi itu yang tadi yang buka puasa. Alhamdulillah. Sudah kapan? Sudah ditetapkan di grup ya. Imam sudah, kemudian buka puasa, Masukin seperti yang mau berbahaya, makanannya. Siapa ini mau haris. Saya nggak mau berapa. Penyakit juga itu anak yang perlu dibina. Iya. Kalau anak kecil belum bisa barangkali kalau saya yang kecil dan santri kita. Iya kemarin kan sudah tahun lalu kan bisa. Yang mana Anak-anak jasa. Oh ya, bisa juga kalau data ya bisa. Kita ada misalnya tidak Pak Amar sama Pak Ustaz yang atur diserahkan beliau yang atur nanti. Kita sering masuk di SMT juga itu. Masalah masuk di puasa ini sudah oke. Imam juga sudah Tinggal rusuh tadi Pak Adi tes masalah SMPI. Sebenarnya di sana itu kalau tidak pesantren suaranya kesepian takut di kamar karena biasa kan jumlahnya 3 sih. Kalau tidak pesantren suaranya baru di belakang itu juga masjidnya mungkin begitu baru dulu itu memang tidak ada suara dalamnya. Tidak ada memang suara dalamnya waktu saya sholat besar. Soal biasa kita terganggu. Iya, cuma itu barangkali perlu kontakan saling. Sudah bisa aku kasih tahu apa ganda. Oh, saya tahu. Tapi nanti tapi tidak ada jadi bisa sih. Memang tidak ada suara dalamnya. Ya, kemungkinan juga. Soal dalamnya ada sih Pak Ji. Memang tidak bisa saudara dalam atau bagaimana? Gabung Pak Ji. Bergabung suara dalam dan suara luar. Iya, tergabung. Iya itu tidak napisahkan. Jadi kalau kalau kita kalau tiap apalagi kalau 3 siapa yang mau kasih dengar kalau misalnya 3 orang jangan suara payaan suara main. dia itu mungkin kasih apa
karena kan ada temboknya. Ya Jadi mungkin dia bisa lewat Pak RT, Pak RW nanti dibantu juga. Kalau Pak RT, Pak RW barangkali bisa lebih itu seru dari kecuali lupa. Tahu kita lupa biasa. Biasa lupa. Oh iya. Apalagi selanjutnya? Tes lagi. Maaf, kami belum jelas tadi yang hak pertama itu yang mana itu. Nah, ini ada syarat dari Bu Nisma mengatakan untuk bagaimana kalau pekan pertama itu masing-masing membawa dari rumah. Jadi kita nanti baginya di sini misalnya ada yang khusus bawa ayam, ada yang khusus bawa lauk, ada yang khusus bawa nasi. Nah, tapi alternatif lain juga bisa kalau misalnya ada dana atau siapakah yang mau sponsori, kita pesan di ibu jemaah, apakah misalnya mau pesan di Pusaka atau di Gaju dalam bentuk dos. Yang untuk pertama itu yang jelas, yang kita melihat bagaimana memudahkan kita dalam hal melaksanakan ibadah puasa nanti. Ya, itu mungkin yang pertama. Kemudian yang kedua tadi sudah fix tanggal 9 di rumahnya Pak Haji Supriyadi, tanggal 16 di Desa Kurni, kemudian yang tanggal 23 ini belum disepakati tadi di mana nanti itu. Ya, mohon penjelasannya kembali. Iya, kalau anak pertama saya bersedia dananya. Jadi kalau memang ibu Saka misalnya Nasi dos. bisa berikan nasi dos kita, nanti saya serahkan dananya. Iya. Kalau anak kedua di rumahnya Pak Haji Supriyadi, anak ketiga masjid, Iya. anak keempat Nanti kita lihat kan. Iya. Iya. Atau kalau ada di situ yang bisa supaya bisa dicatat di sini yang hak pertama karena ada bidananya di set, yang hak pertama. Kalau ada yang bisa di situ di ibu-ibu, tentukan memang nih. Kalau misalnya hak keempat, bisa barangkali kalau memang mau kita patung-patungan, hak keempat mau. Atau mau kita patung-patungan hak pertama bisa juga, nanti saya keempat. Ya, kalau ada siap di situ yang maksudnya kalau tidak kita beli, kalau memang tidak ada siap karena ada dananya kita pesan saja. Kalau ada yang siap jamaah itu lebih bagus. Lebih bagus kalau ada dari situ ibu-ibu kita bicarakan ini nanti kalau memang kita pesan dos saja. Ya, dos. Karena kalau seperti pengalaman lalu kalau makanan saya lihat agak repot begini. Itu yang selesai makan itu kalau piring yang biasa repot. Tapi sudah ada yang bersedia. Oh iya. Pak Haji Said hari pertama, Pak Ju yang bersedia. Oh iya. Berapa dos itu harus jelas dulu. Masih berapa dos kira-kira nanti dananya itu. Karena kita hadir di masjid kemungkinan jamaah sekitar 30-an ya, antara 30 sampai 50. Iya. Kalau artinya internal Hari pertama itu ramai. 30 sampai 50 orang dengan anak-anak. Karena anak diharapkan nanti datang juga mengaji, tetap tidak libur laki-lakinya mengaji sore. Kemudian sudah sebelum salat tarawih. Nanti kita sampaikan sekian dananya kira-kira. Iya. Saya siapkan insya Allah. Oh iya. Jam berarti sudah fix yang buka puasa. Kedua sudah fix juga di rumahnya Pak Haji Supriyadi dan ketiga insya Allah di masjid. Artinya kita patungan isinya di masjid. Kita minta dana dari jemaah atau orang dari luar yang mau menyumbang untuk buka puasa di masjid insya Allah. Mungkin bisa berikutnya lagi. Iya Pak. Tapi kan juga kalau mau meskipun di hari biasa yang ada rezekinya mau berbagi, nasi dos silahkan juga mau di hari dia keberapa terserah. Ada rezekinya begitu. Ada usulan kalau memang ada lagi di luar hari Ahad silakan di hari keberapa yang ada rezekinya. Mungkin ada sekian nasi dos ya. Silakan tidak tertutup untuk di masjid kita. Ada yang menyumbang hari Selasa 20 dos, 30 dos. Silakan kita siap terima di masjid kita insyaallah. Iya. Penceramah
Iya, Pak Udi siapa? Saya sama Pak Seksi dalam. Sudah fix nih. Apalagi oke nih. Karena Ustaz juga sudah, artinya Ustaz kan 2 orang, Pak Udin sama Ustaz Bosan. Jadi Ustaz Bosan sudah oke, Pak Udin juga sudah, alhamdulillah penceramah sudah lengkap, sudah ada. Itikaf bagaimana? Iya. Kalau yang lalu mudah bisa itikaf lagi, karena kita kalau tidak salah ada beberapa orang yang tinggal bermalam di masjid mulai dari malam ke-21 sampai terakhir Ramadan, insya Allah. Ya, kita bisa memanfaatkan si kita untuk sholat, yang mau sholat, yang mau baca Al-Quran silakan nanti bukan hanya di malam pertama, di malam ke-21. Kalau ada Pak Haji Agus biasanya malam pertama sudah mulai dia tinggal di masjid. Kalau ada yang mau seperti itu silakan. Apa lagi? Lalu kan ada ceramah-ceramah subuh. Dari Ustaz, tidak ada gitu. Tidak terjadwal. Oh iya. Kalau ada Jadi bagaimana Ibu? Sebetulnya masih ada yang perlu dibahas. Jadwal buka puasa kan sudah tersusun tahun lalu. ya, ganti revisi sedikit. Revisi seperti itu. Sedikit Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seperti tahun lalu tidak ada penerimaan zakat sini atau bagaimana? Zakat fitrah sesuatu. Sebenarnya kaitannya kan dia bisa. Karena kalau zakat saya kira harus ada anunya Pak, UPZ-nya itu kalau menurut informasi ada resmi dari pemerintah, tidak boleh kita sebenarnya terima sembarang zakat. Karena itu harus ada semacam pemberian kewenangan ke masjid dari pemerintah kalau kita mengikuti aturan. Jadi seperti yang punya organisasi sebenarnya bisa karena dia punya dengan pemerintah sudah ada. Kalau kita belum ada, mungkin belum bisa terima zakat di masjid. Kita serahkan tempat lain yang sudah resmi, ya. Seperti di PSR kalau tidak salah ada memang pengelolanya dan itu luar biasa tanggung jawab kalau kita mau keluar dari zakat. Luar biasa termasuk berat menurut saya kalau kita Termasuk salat id, jangan nih. Jangan di tempat tempat di luar saja. Jangan sholat id di masjid lain saja. Iya, saat ini juga saya kira di tempat lain dan kita. Saya biasa sebenarnya lebih kalau saya ke lapangan, kalau masih sempat saya ke lapangan kalau sholat id. Iya, jadi kita nggak pakai di masjid kita seperti tahun-tahun sebelumnya. Ya, kalau ada yang mau zakat diam saja di masjid Tarbiyah saja sama Pak Udin. Kalau ada yang mau jamaah ya sama Pak Udin saja di masjid sebelah. Oh, iya, karena di sebelah ada. Iya. Oh iya, bisa diserahkan. Pak Udin, bukan Pak Udin masjid Tarbiyah sebelah. Iya. Iya, Pak Udin yang kelola zakat. Iya. Sebetulnya masih ada Bu, Bapak, Pak Imam. Kemudian untuk anak mengaji kita yang bapak ibu yang punya anak mengaji, insya Allah tidak libur. Saya serahkan nanti kalau yang perempuan tentu pengajarnya. Kalau yang laki-laki mungkin ustaz berhalangan, saya handle untuk menghafal. Jadi sebelum buka puasa setengah 6 sekitar 30 menit anak-anak sudah harus datang di masjid untuk menambah hafalannya. Nanti sebelum salat tarawih dia setor hafalannya. Ya. Bisa bapak-bapak yang bagus bacanya bisa datang untuk membantu untuk mengecek hafalan anak kita sama-sama. Karena saya termasuk belum bagus. Saya lupa mesti kerasan kelas B. Jadi yang bagus bacanya bisa memanfaatkan waktu Ramadan, bisa membina anak kita sama-sama mengecek hafalannya. Jadi yang laki-laki setengah jam sebelum buka puasa sudah hadir dan
setengah jam sebelum tarawih sudah hadir. Nanti perempuannya bagaimana? Yang perempuannya? Ya, untuk putri, santri putri kami liburkan. Ya, mengingat kondisi ibu-ibu tidak sama dengan kondisinya bapak-bapak. Kita harus mempersiapkan di rumah, kemudian mempersiapkan juga anak-anak. Jadi mungkin kegiatan yang bisa dilakukan pada saat pengontrol di ibadah tarawih saja, kami akan mengontrol santri untuk datang tetap di masjid. Oh, jadi santri perempuan tetap hadir sesuai jadwalnya ya? Diliburkan, mengajinya diliburkan, kecuali program yang sudah tadarus, ya itu yang bisa ke masjid. Kalau yang masih kelas 1, 2 itu diliburkan, karena kami betul-betul juga para pengajarnya ini mau fokus juga, mau fokus memperbanyak bacaan Al-Quran. Jadi kelas A, B begitu, tetap begitu nih. Kelas A masuk hari Senin, kemudian kelas B masuk hari Selasa. Cuma datang sholat tarawih. Ya, nanti disampaikan di grupnya orang tua, insya Allah. Nanti disampaikan. Ya, nanti kami koordinasi kembali dengan para pengajar bagaimana kesiapannya. Ya. Apakah jadi nanti anak-anak ini rencana libur 1 bulan? Awalnya kalau 1 bulan libur berarti pagi mungkin bisa mereka mengaji. Tapi kami belum dapat informasi resmi dari pemerintah bagaimana nanti. Insya Allah nanti dibicarakan kembali. Untuk pesan sedikit, untuk santri kita yang putra ada 8. Bagaimana kalau mereka dilatih itu 5 menit ba'da subuh, biar tidak tiap hari. Yang penting ada mereka diberi kesempatan 1 kali misalnya awal, 1 kali pagi untuk kultum. Ya, bagaimana kalau di studi kita kami atur santri kita siapa yang bisa untuk berlatih untuk ya mungkin bisa nanti Ustaz kita bisa dilatih anak-anak mungkin berkomunikasi ya ke orang ya insya Allah nanti di kondisi dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali tidak ada lagi yang perlu kita. Gimana Pak Ruslan sebentar remaja? Iya. Lomba masak. Halo, mandi. Lomba lagi mana? Tablas betul. Ada jadi. Ada barangkali perlu ada pengkaderan misalnya protokol gitu. Apalagi kalau libur di. Oh jadi libur ini ya. Kegiatan anak-anak. Kalau ada libur 1 bulan. Panjang waktu setelah subuh, setelah subuh habis dia. Ya nanti kalau ada kegiatan bisa barangkali kalau libur anak-anak 1 bulan perlu ada kegiatan juga ini sih. Pas kegiatan lomba makan kerupuk. Jadi setelah kita pembicaraan kita saya rasa sudah tidak ada permasalahan lagi karena imam tarawih kita memang Pak Imam kita cuma 3, jadi kita siapkan 3 orang. Masalah buka puasa rutin jalan seperti tahun lalu. Buka puasa khusus ini sudah aman juga. Saya rasa pencerahan juga sudah oke. Protokol juga sudah siap. Saya rasa sudah. Oh, anunya lagi Pak, tadi lupa apakah insentif untuk penceramah sama jika kalau kita dana kita masih terbatas? Mungkin masih sama kalau 200.000. Iya. Kemudian untuk imam tarawih kalau biasanya 50 tahun lalu ya. Iya 50. Di luar insentif bulanannya. Iya di luar insentif pagi ya begitu kan. Kalau tidak salah insentifnya tetap tinggal kita atur nanti ini karena 3 orang kita imam kita di sini mungkin 1 sampai 10, 11 sampai 20, 21 sampai 30. Jadi dia juga salat maghrib bisa dia juga salat subuh.
Nanti coba mau diperjelas juga Ustaz Ridwan, karena dia bilang dulu dia mau puasa di sana dari subuh dan aman, jadi siapa yang ganti subuh. Oh iya, dia harus ditahu tuh. Karena dia bilang dia mau puasa di Mutiara. Iya. Jadi dia tadi saya ke sini terus. Ustaz Ridwan. Berarti perlu nanti kalau beliau ada, ya, kalau hari Selasa kan kita diajari siswa hari Selasa bisa ngobrol. Oh iya. Ya, saya kira Barangkali karena pembicaraan kita saya rasa tidak ada lagi permasalahan, jadi saya tutup pertemuan kita dengan ucapan Tapi masih ada tadi dilupa. Oke, ya, silakan. PJ-nya yang membagi buka puasa yang kue. Oh iya, yang menerima. saya Siapa lupa. yang panitia yang bersedia di sini bisa mendaftar memang. saya juga memang lupa itu yang kita siapkan dana untuk anak-anak kita yang menerima kue. Saya sudah dia mungkin 15.000 Pak, 2 orang. Jadi 15.000 yang 2 anak-anak kita yang ditugaskan memang untuk menerima kue. Ini selesai dia bersih-bersih ini 15.000 memang kira-kira 2 orang ini anak-anak santri kita tiap hari. Jadi tadi saya lupa itu 15.000. Tapi ada untuk santri yang 2 orang karena mereka kelas 9, kami khawatir ada tugasnya di sekolah karena sekarang jam 9 mereka pulang latihan, jadi belum bisa dipastikan. Ya nanti diatur kami nanti. Mungkin bisa memang didiamkan, siapa tahu ibu jamaah ada yang mau bilang saya 2 hari jadi panitia, ada yang 3 hari nanti sedangkan bisa memang di sini. Ya, panitia penerima kue-kue dari jemaah tiap hari. Kan tahun lalu kan Ibu Sangka yang banyak. Mulai bersuara di belakang, pembagian tugas. Siap. Bersuara di belakang, pembagian tugas. Mau diperjelas dulu, apakah 12.000 itu per orang atau 12.000 per 2 orang? 15.000 satu paket. Jadi kalau 2 orang dibagi 2 ini. Yang ketuanya 8.000, anggotanya 7.000. Jadi karena kita anak kita terbatas. Bulu dan bulu. Itu Itu kadang bulu. termasuk tadi bagaimana yang protokol berapa Ya, anggarannya. Yang protokol kan tahun lalu kita Sukarela. sukarela gitu. Ya, seadanya. Seadanya tuh. Insentif seperti kasih komponen. Artinya kita jam berbagi berapa kita mau kasihkan dari jamaah misalnya begitu insentif. Nanti kita lihat. Kalau jadwalnya Bapak Mami, Pak Amar sama Pak Rustam nanti tunggu atur jadwal. Pak Amar juga mungkin bisa Pak. Dia kalau di hari Jumat. Oh iya bisa. Setiap Jumat Pak Amar. Jadi? Yang penting cepat datang. Iya. Soalnya. Biasa dia terakhir datang. Biasa dia protokol. tinggal kami Pak Bater kasih konsepnya atau apa yang mau dianukan. Apa Dia sendiri sebenarnya. Karena dia dulu Pak di Masjid Nur Sana di Wahid beliau. Cocok nanti itu. Beliau jadi kalau di sini di Uwais Karni insyaallah beliau bisa. Jangan sampai nanti orang kenapa selalu saya naik di atas. Kayak Pandi bro, kenapa Pak Batir sering, Pak Ode sering asal. Tadi itu kamu terjarang. Pak Bater kasih. Saya kembalikan ke ibu-ibu masalah tiket tiap hari untuk penerima kue diserahkan saja sama ibu bilang yang atur ki. Iya, insya Allah sementara list nama. Iya, diserahkan saja. Ada usul saya Pak. Itu. Sebenarnya yang selalu yang di sini siap yang dekat rumah seperti itu Ibu Anu bagus sekali itu. Ibu siapa lagi yang ya karena ada di sini paling dekat dia. Sama apa mau pupu ini. Kan menjual juga nanti seperti. Ibu-ibu dia juga masak di rumah. Itu saya. Kalau mau justru juga buka puasa di rumah. Iya.
Masih ada yang mau disampaikan? Tapi aku masih lupa juga ini. Ada jamaah kita yang mau ada di situ, Mami. Ada Mami ini? Sementara di rumahnya karena siap-siap untuk membawa. Oh iya. Jadi disampaikan kepada jamaah ini perpisahan sementara, maksudnya tugas ke Bali suaminya dia ikut, jadi perpisahan juga dengan ibu-ibu teman mengajinya ini malam. Kenapa ya? Mau pindah? Jadi mau pindah sementara ke Bali. Tidak, menantunya Mami sama anaknya Mami, mamanya anaknya Mami sama anaknya. Misalnya diundang di jamaah sebentar makan di sini di masjid sudah salat isya, jadi jangan pulang sebentar kalau sudah sholat isya kita makan nasi atau kue sebentar sudah kalau sudah hampir masuk salat isya ini. Iya. Wise memang banyak makan-makan. Masih ada mau disampaikan belum asal ini. Menurut tadi bagaimana iktikafnya? Jadi kita 10 Ramadan terakhir. Iya, kalau iktikafnya saya kira di kamar saja. Jadi ya luas makan. Iya. Terserah nanti bagaimana teknisnya. Misalnya iktikaf tetap ya, misalnya yang mau hadir di masjid kita terbuka mulai dari pertama kalau ada yang mau Pak Ajian bulan tuh Istikaf setengah. Oh, istikaf pun itu tidak boleh pulang-pulang. Santai dari sini. Kami siap. Oh ya, silakan buka dulu. Ya silakan. Menurut kami untuk iktikaf sepertinya di 10 terakhir saja. Karena di awal-awal itu kayaknya kita harus mau memperbanyak bacaan Al-Qur'annya. Hatam bisa. Jadi sebenarnya tidak tertutup, artinya kalau ada yang mau, karena seperti tahun lalu Pak Haji Agus kalau tidak salah itu dari pertama sampai terakhir di tingkat di masjid. Artinya kalau ada yang mau, ya kalau yang biasanya kita terakhir di 10. Kalau tidak salah tahun lalu 10 terakhir. Ya ada beberapa orang tinggal di masjid di tingkat di masjid kita ini. Jadi tidak tertutup kemungkinan kalau ada yang mau silakan, masjid terbuka untuk tetap kalau mau iktikaf insyaallah. Tidur. Pengalaman saya kalau saya tidur di masjid lancar bacaan banyak baca. Karena misalnya baru nggak baca harus masih baca, baru baca. Kalau di rumah kalau tidur mau lagi subuh, mau lagi sama gitu Pak Haji. Kalau tidur kayak gitu baju ada. Selagi bari-bari baru bagus sebenarnya. Kalau saya Pak Haji ngor sampai sahur. Paulin tadi. Saya cuma mau tanya, apakah kayak kemarin kan ada kajian, apakah ada kajian juga nanti tahun ini tiap subuh ya? Apalagi bang kira-kira Jadi kita cari dulu yang lain lagi, masalah yang lain lagi supaya juga kan. Lalu kan masalah waris. Waris. Ya sebetulnya Pak Udi ada ide atau Ustaz bisa diadu. Kayaknya masih bagus, menarik waris di Belum tuntas nih kayaknya Pak Udi. Hah? Iya nih. Udah tuntas kemarin. Juga kemarin setiap pekan jadi 4 kali pertemuan juga selesai. Ini tadi saya bilang kalau sudah ceramah subuh saya tahu ada Ya. Tidak menutup orang bisa ada yang masih ada tadi saya akan lupa juga lagi Pak Haji. Yang rencana pelatihan pengurusan jenazah. Jadi Pak Udi, kalau bisa Jumat depan, kalau kita siap Jumat depan bapak-bapaknya setelah salat asar. Iya, gimana? Siapa yang bisa dipanggil ke Pak Udi?
Ya, Pak Udi bisa ya. mau saya terima jadi dia mungkin ada diberikan waktu ceramah singkat, nantinya terlalu ceramahnya, prakteknya yang dia biasa. Bagaimana sepakat di hadir hari Jumat bapaknya? Jam berapa itu? Ibu lain lagi. Jam ada jadwal tersendiri. Jam berapa itu Pak? Pada asar. Iya, pada asar. Jumat. Sudah asar. Jumat. Kap Jumat kapan? Ramadan. Iya. Di Ramadan itu Pak, di acaranya nanti. Oh, Jumat depan nanti. Iya. Ibu-ibu kapan anunya Bu rencananya untuk penyelenggaraan jenazah pelatihannya? Tapi kalau pakai mantel, mungkin awal Februari posisinya di mana begini. Jadi bagus. Apa biasa orang pakai? Apa biasa orang? Kita pelatihan diri, orang-orang yang seperti Anak kecil. Bisa dapat. Satu ada di antara jamaah yang mau jadi contoh. Mati-betul kemana? Patuh, kurang bisa. Ada boneka apa nih? Maksudnya boneka. Boneka saja. Boneka. Iya. Patuh tuh. Kurang bagus kalau boleh Boneka. posisi Serupa. Masalahnya kalau guling kan serupa diputar-putar tetap sama. Kalau boneka tidak terbentuk. Ada boneka ya. Carikan nanti boneka yang kayak putar-putar. Mana dokter? Ibu-ibu kapan? Kalau ibu-ibunya kapan? Insya Allah mungkin bulan depan Februari. Oh iya, misalkan dananya nanti dari masjid ya siapkan, maksudnya untuk penceramahnya, kemudian untuk ini misalkan uang masjid bisa dipakai untuk kegiatan insya Allah. Kalau ada sponsor, tak apa-apa juga kalau ada yang mau sponsori silakan nanti cari sponsor. Calon apa? Calon mayat. Sponsor calon mayat ada. Jadi sekian barangkali pertemuan kita dengan ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pertemuan kita malam ini telah berakhir menyambut bulan Ramadan yang akan datang. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak, jadi contoh.